minasan konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Ini baru pulang kerja, ya dari perjalanan di subway tadi, dari kantor ke rumah. Saya lihat banyak channel YouTuber termasuk ya Bang Wan Win itu melihat, saya udah lihat komentar video-video tetangga biasalah, Malaides, yang overconfident, melepaskan euforia mereka menang dan tidak lupa mencaci ya. Mereka ini euforianya seolah-olah mereka sudah juara dunia. Ya, seolah-olah juara dunia. Nanti akan kita bahas. Saya akan sambungkan dua video karena kalau di record langsung di komputer dengan Max Pro itu lama sekali nunggu approve dari YouTube ini. Mungkin tahu dia channel kita ini kontra narasi, jadi mereka sangat hati-hati mengedit video-video saya. Jadi lebih baik saya record lewat iPhone, udah upload gitu aja, masukin dikit edit, mungkin kasih caption, udah gitu aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe, I do appreciate that. Yang baru datang, welcome. Ini channel tadinya khusus bola, berbagi ilmu. Sekarang kita campur bola dengan kontra narasi khusus hinaan kaum Malaides ya. Malaysia dulunya saya sungkan ngomong Malaides, setelah tahu, sebenarnya udah lama saya tahu. Tapi akhir-akhir ini saya putuskan sebagai anak bangsa di luar negeri, saya berkewajiban membela harga diri bangsa saya ya. Jadi itu saya lakukan sekarang. Jadi yang kita bahas, lihat dulu videonya. Ini dia videonya, perhatikan. Sebab dia kena approve dulu baru FIFA boleh. Dah minit 89 lagi seminit nak habis, kena 6-0. Aku saya boleh ni, Indonesia boleh comeback ni. Tak boleh comeback jadi kambing. Player-player warisan kita tengok Indonesia. Sebab dia kena approve dulu baru FIFA boleh. Dah minit 89 lagi seminit nak habis, kena 6-0. Aku saya boleh ni, Indonesia boleh comeback ni. Tak boleh comeback jadi kambing. Oke, udah dilihat kan? Ya, yang pertama itu yang kuning pakai ikat kepala, itu generasi muda mereka milenial. Sebenarnya dia berkata, oh kita udah senang, untunglah pemain warisan kita udah dapat approval dari Indonesia. Maksudnya itu ya menghina kita, tapi yang ini generasi milenial, dia sedikit berpendidikan, tapi dia berpendidikan kelihatan, tapi sombongnya memang nggak yang bodoh, nggak yang semua mereka kayaknya sombongnya ini kayaknya udah warisan. Jadi nanti akan saya balas ini satu persatu. Dia ngomong kita pemain warisan kita untunglah udah di-approve Indonesia. Itu maksudnya dia pikir orang Indonesia itu lah yang menghalang-halangin mereka mengambil naturalisasi. Mana kita? Kita nggak perlu. Silakan dia ambil atau asal benar ya. Itu yang 5 kemarin Delgado apa yang dari Spain, dari Brazil, dari Argentina. Jelas 90% diragukan. Saya jamin ini kalau Vietnam ada yang mau nuntut kasus ini tuntas, saya jamin itu ilegal. Ya. Nggak ada kita Indonesia. Dari dulu mereka juga sudah bukai pemain warisan atau pemain naturalisasi. Seperti Dion Cole, seperti siapa itu lagi. Jose, pemain Brazil. Orang mereka sudah punya pemain mancanegara dari dulu. Yang keturunan ada, apa kita nggak pernah masalah. Malah pemain tim mancanegara mereka ini pernah dikalahkan 4-1 oleh tim bocil kita di bawah Sintayong waktu itu di AFF.
tahun 2002 itu kalau nggak salah di Singapura ya. Itu Arhan masih 19 tahun dibantai sama rombongan Arhan, Irfan Jaya, saya ingat itu. Ya, Evan Dimas masih sempat main, itulah mungkin pertandingan terakhir saya lihat Evan Dimas. Elkan Bagot lah yang waktu itu baru masuk kan, pemain heritage kita, pemain warisan kita. Dia ngasih gol keempat dengan tandukan dari sudut. Saya masih ingat umpan sudut dari Evan Dimas yang bagus. Itu mana kita mempermasalahkan warisan mereka. Kalau memang betul-betul warisan, nggak warisan pun Indonesia mana takut, silakan aja bawa pemain mereka yang ngalahin Vietnam 4-0 tuh ketemu kita nanti. Pas ada friendly match kan diajak Erick Thohir itu, ayo datang buktikan. Nggak perlu bawa itu semua. Kalau berhasil nanti bantai Indonesia, barulah ngomong. Bolehlah sombong. Sombong pun saya terimalah itu. Ini baru aja bantai Vietnam yang udah di kandang dengan 5 pemain ilegal, udah tinggal 2 orang lagi yang asli kan dengan penjaga gawang Arif Aiman. Di kandang itu gol pertama itu reflection ya, itu kiper manapun nggak bisa ambil, itu ada unsur keberuntungan. Yang lainnya oke lah. Mereka lupa Indonesia itu udah mengalahkan Vietnam itu 3 kali berturut-turut. Sementara mereka ini udah 10 tahun nggak pernah menang dengan Vietnam. Jadi euforianya boleh, menurut saya nggak masalah. Oke, tapi jangan menghina. Jangan nyalahin Indonesia. Wah, untunglah pemain warisan kita udah di-approve Indonesia. Ini generasi muda mereka yang milenial, mereka aja berpikir begitu. Terus yang kedua ngomong, kalau nggak bisa comeback, ini Indonesia lawan ini kan, lawan Jepang. Ya nggak mungkin, udah menit terakhir. Jadi kambing lah Indonesia nih, kambing. Yang kedua nih, Pak Cik, yang kedua itu jelas orang bodoh dia kelihatan. Dari TV dia nonton aja kelihatan juga, dari suaranya itu bodoh. Soknya minta ampun, jadi kambing. Yang terakhir ini generasi mereka yang pintar-pintar itu sebenarnya generasi muda mereka yang nonton di Stadion Bukit Jalil itu. Ngomong, oh yang lagi pemain dunia, jelas mereka menyindir Indonesia, lagi main mereka itu. Mereka udah tahu kita kalah tuh, yang kalah 6-0. Lihat nih, pemain kami bisa nyetak gol. Ini tutorialnya, pemain warisan kami bisa mencetak gol. Dia lupa kita sudah mencetak gol 3-0 pemain warisan kita. J.I. Jazz, Orang Mangun, waktu itu. Terakhir siapa ya? Ramadan Sananta. 3-0 kita bikin gol di kandang Vietnam, di Midin. Itu ya belum full seperti sekarang skuad kita, heritage, pemain warisan kita, pemain campuran kita belum full seperti sekarang. Ada J.I. Jazz waktu itu, Orang Mangun, ya berapa gelar, Justin Hubner, sudah kita bantai 3-0. Mereka lupa kita kalah 3 kali, kalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut. Dan 3-0 di kampungnya. Coba nanti ada leg kedua kan, nanti dia leg kedua ketemu Vietnam. Coba saya lihat kalau bisa bantai 3-0 aja. Kalau bisa 3-0 hebat. Ya, walaupun dengan pemain imigran 5 yang belum tahu sah ini. Itu kemarin itu ada Astro Arena bikin berita, pemain warisan Malaysia, keceplosan nih pembawa beritanya, pemain warisan Malaysia pulang ke negaranya masing-masing. Banyak sekali komen orang Malaysia, jangan ngomong pulang ke negaranya lah, negara dia kan Malaysia. Itu yang dasar dari Argentina, pulang ke Argentina, yang Spain, yang Brazil pulang ke Brazil, terus dia ngomong itu, keceplosan pembawa acara. Komen netizennya, kelihatan mereka begitu insecure. Jadi pelepasan euforia, ekspresi mereka ini kelihatan sekali, mereka selama ini tertekan, menunggu masa untuk menahan kesombongan mereka yang sudah terinjak oleh kemajuan timnas Indonesia. Inilah lepas akhirnya. Kelihatan. Mereka begitu lepaskan semua kemarahan, lepaskan semua kesombongan mereka. Padahal mereka di babak beda sekali. Indonesia kalah 6-0 dengan Jepang. Jepang itu kandidat juara dunia.
Jerman aja mereka bantai 6-2. Saya tahu Jepang, 2 anak saya di grassroots sini main di akademinya juga, di sekolahnya juga. Tahu cara mereka membina anak-anak sekolah mereka. Beda membina anak-anak muda mereka di grassroots mereka. Nggak bisa kita lawan Southeast Asia itu kalau sistem dari grassroots nggak dibentuk. Nggak bisa. Kalau tanpa naturalisasi, tanpa pemain keturunan kita. Itu. Indonesia bermain, udah positif main di round 4, di ronde 4 nanti. Dan Indonesia sudah, dia ngomong Indonesia itu nggak pantas di sana, nggak pernah pantas. Indonesia di round 4 itu mereka sudah melewati babak-babak meskipun tidak sempurna. Menurut saya kekalahan dari Jepang ini pelajaran yang pantas dipelajari pemain kita. Udah terlalu euforia, biasanya begitu kita kan menang euforia, kalah lagi telak. Begitu itu terus apanya patennya. Sekarang sadar, Patrick juga pelatih pemain sadar ini level kelas juara dunia Jepang. Nggak bisa berkutik apa-apa pemain kita, harus pelajari kelemahan pemain kita ini. Syukur saya dibantai Jepang, sama dengan adik kita umur 17 dibantai Jepang, syukur. Biar sadar diri, kembali ke bumi, kembali berbenah diri. Lawan kita Pak Arab, ini rombongan negara-negara Arab Teluk, ini kita aja yang pendatang Arab di sana nanti itu udah biasa kita kalahkan. Jadi mereka udah ada inferiornya, udah ada ketemu kita. Kita udah nggak takut, udah nggak inferior lagi ketemu negara-negara Arab. Orang rajanya Arab Saudi kita bantai, si Bahrain, si Raja Teluk kita selesaikan, kita kalahkan. Chance kita ke masuk Piala Dunia ada. Sementara Malaysia masih berkutat di kualifikasi. Baru pertandingan pertama di rumah, sombongnya udah kayak juara dunia. Memang luar biasa. Udah kayak dia pegang juara dunia begini. Padahal masih kualifikasi Piala Asia. Indonesia sudah lolos, sudah nunggu-nunggu duduk-duduk santai. Dan mereka lupa Indonesia sudah 3 kali mengalahkan Vietnam berturut-turut. 3-0 di kandang Vietnam. Coba kalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut. Coba bikin gol skor 3-0 nanti di Medan kalau memang ada home away pertandingan sistemnya kan, seleksi ini, kualifikasi ini. Jadi buat pacik-pacik Malaysia itu dengan euforia boleh, tapi jangan keceplosan. Andai saja ada yang masih kan belum jelas sekali ini statusnya. Pemain kayaknya yang 5 itu. Andai kan ketahuan nggak curang, poin kalian bisa nggak jadi, nggak dihitung. Vietnam yang dapat poin kalian dibanet. Boleh aja euforia, jangan terlalu bosom, kelihatan sekali sombong, marah. Coba lihat yang lagi nonton di stadion tuh, coba lihat lagi. Ya, saya nanti di akhir video saya taruh lagi, lihat lagi. Begitu mereka marah, melepaskan emosi mereka. Begitu sombongnya tuh bisa selama ini ditahan, terkurung, istilahnya tertekan karena prestasi Indonesia bisa dilepaskan saat itu. Padahal mereka baru pertama kali ngalahin Vietnam selama 10 tahun. Itu pun dengan 5 pemain imigran baru yang belum jelas statusnya. Dan main di home. Ya, nanti ketemu di Medan coba. Boleh senang. Saya juga senang nengok kalian kalau memang bisa menang lawan Vietnam, bisa mengalahkan dominasi Indonesia, Malaysia, bisa mengalahkan dominasi Thailand, Vietnam. Tapi syaratnya euforia itu nggak perlu nyinggung-nyinggung orang. Belum apa-apa. Baru aja melangkah sombong udah begitu. Nggak kebayang saya kalau kita posisi kebalik sekarang. Malaysia yang di kualifikasi, terus umur 17 mereka udah masuk dunia, kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu saya. Kalau kita di posisi mereka sekarang, mereka di posisi kita, masuk senior masuk round 4, kualifikasi Piala Dunia, terus yang umur 16-17 sudah lolos Piala Dunia, nggak tahu saya sombongnya gimana. Luar biasa sekali. Ya, begitu saja teman-teman untuk pembahasan bola hari ini. Saya akan kontra narasi mereka terus. Kelihatan mereka mulai yang berpendidikan sampai memang yang bodoh ya memang begitu. Mindset mereka itu Indonesia itu musuh mereka. Indonesia itu orang yang harus di bawah mereka. Jadi mindset mereka memang underestimate orang Indonesia. Makanya saya akan meng-counter attack satu-satu. Sekarang urusan bola, kita ngomong bola. Oke, thank you for watching. Terima kasih yang udah subscribe. I see you next time. Lihat lagi videonya ini. Approve player-player warisan kita. Tengok Indonesia. Sebab dia orang kena approve dulu baru FIFA boleh.
Dah minit 89 lagi seminit nak habis. Kena 6-0. Aku rasa boleh ni. Indonesia boleh comeback ni. Tak boleh comeback jadi kambing. Kalahkan Piala Dunia